Selamat malam Bapak Ibu, sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan yang saya cintai. Kembali lagi kita ada dalam waktu untuk bersekutu dengan firman Tuhan. Namun sama-sama kita akan tundukkan kepala lagi, kita berdoa dulu supaya Allah Roh Kudus memberikan hikmatnya kepada kita semua untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat firman. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur lagi malam hari ini kepadamu. Tiada berhenti kami bersyukur Tuhan, Engkau terlalu baik dan teramat baik. Kami tetap diberikan lagi firman-Mu. Kami tetap diberikan lagi makanan, supaya kami tetap bertumbuh dalam rohani kami. Supaya kami semakin mengerti, supaya kami semakin dewasa di dalam Engkau. Mari Tuhan urapi setiap firman yang akan kami baca. Urapi kami semua, baik yang membawakan firman maupun jemaat-Mu, bahkan sidang jemaat-Mu dimanapun yang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Malam hari ini, saudaraku, firman Tuhan saya beri judul, Tuhan yang memelihara. Tuhan yang memelihara. Kita ada dalam masa-masa pandemi ini sudah sekian lama, saudaraku. Tapi jujur, saya pribadi merasakan saya tidak pernah berkekurangan di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan selalu mencukupkan. Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan saya. Dan saya percaya ini pun berlaku untuk sidang jemaat semua yang ada di rumah, yang pada malam hari ini menyaksikan tayangan ini. Mari kita akan sama-sama buka dalam 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17, kita buka ayat ini, dikatakan pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Perikop di atasnya adalah Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum air dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ayat 5. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan pada waktu petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Saudaraku, rasanya gampang sekali ya kalau kita lihat ayat ini. Apa yang diminta oleh Elia diberikan juga oleh Tuhan. Tapi kita lihat di sini bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Kalau kita baca di ayat yang pertama itu dikatakan, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Jadi posisinya pada saat itu sudah dalam masa-masa kering. Masa-masa kesusahan. Masa-masa yang sulit. Baik secara lahiriah, untuk hal makan, minum. Kita lihat di sini bahwa sudah masuk pada waktu itu.
kekeringan dan kesusahan sedang melanda hampir semua bumi hari-hari ini. Ya, dalam muka bumi ini semua orang sekarang ini dalam keadaan posisi yang sukar. Sekalipun presentasenya macam-macam. Tapi di sini kita lihat, saudaraku, bahwa dari keadaan seperti itu Tuhan bisa berbuat sesuatu yang luar biasa. Ayat 2. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini. Artinya pergi dari sungai Kerit ini. Kenapa? Tuhan suruh berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ini perintah Tuhan kepada Nabi Elia untuk dia pergi. Walaupun dia bilang, aduh udah gak bisa nih sebenarnya. Udah kering, gak ada kehidupan. Air aja juga nggak ada. Namun di sini cara Allah yang tidak masuk akal itu Allah perlihatkan. Allah menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Elia. Untuk makan, untuk minum, Allah tahu Elia perlu. Dan itu pun Allah tahu kita perlu hari-hari ini. Makan, minum, pakai, kita tahu Allah akan memenuhinya. Nah, dari sini kita lihat lagi di sini, engkau dapat minum dari sungai itu. Padahal waktu itu dalam keadaan kering, keadaan yang tidak ada apa-apanya. Tapi Tuhan bilang pergi ke timur sedikit, bersembunyi di tepi sungai Kerit. Apa yang terjadi? Allah mau melakukan mujizatnya. Nah, karena Elia ini menuruti apa yang menjadi perintah Tuhan, dikatakan ayat 4, engkau dapat minum dari sungai itu. Dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Wih, saudaraku, luar biasa. Kalau kita ingat ayat ini pasti di Perjanjian Baru kita ingat soal murid-murid Yesus yang sedang menjala ikan. Waktu itu tidak dapat apapun yang dihasilkan. Padahal mereka pakar gitu ya, pakar pelaut yang ngerti banget nelayan. Tapi sama. Kalau saat itu mau dibantah bisa, udah dicoba, nggak ada gitu, bisa. Tapi di sini kita lihat bahwa Elia pun tunduk dengan apa yang Tuhan perintahkan. 1 Korintus 2 ayat 9 kita buka, saudaraku. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan di sini, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Mengasihi Dia apa? Menuruti segala perintahnya. Seperti Elia. Mengasihi Tuhan enggak sulit, cuma turuti perintah Tuhan. Nah, perintah Tuhan itu seringkali bertentangan dengan daging. Perintah Tuhan itu seringkali enggak cocok dengan daging kita. Daging kita menuntut yang enak, daging kita menuntut yang nyaman. Tapi kalau perintah Tuhan seringkali katakan berdoalah. Aduh Tuhan, berdoa ini kan makan waktu, capek, aduh nggak enak lah gitu, nggak nyaman, saudaraku. Tapi di sini kita lihat bahwa Allah itu adalah Allah yang luar biasa, Allah yang mengerti apa yang seperti 1 Korintus 2 ayat 9 ini katakan. Kita lihat nih, saudara, nggak pernah terpikir oleh Elia di Kerit itu udah kering, nggak ada makanan, tapi Allah bilang ke timur sedikit, Allah bukakan mata air. Bahkan Allah perintahkan burung gagak untuk memberi makan Elia pada waktu itu. Nah, ayat yang ke-5. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Orang yang melakukan perintah Tuhan, dia akan dipelihara oleh Tuhan. Orang yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sekalipun sulit, sekalipun susah, tetap dalam pemeliharaan tangan Tuhan.
Jadi biarlah hari-hari ini saudaraku, kita mau pasrahkan hidup kita. Kita nggak bisa melawan keadaan. Kita tidak bisa berontak dengan keadaan. Yang bisa kita lakukan adalah menghadapi keadaan itu bersama dengan Tuhan. Amin. Kita buka lagi dalam Amsal 23 ayat yang ke-18. Amsal 23 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Di sini dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depan kayak apa? Udah keadaan dunia begini. Apa yang mau diharapkan? Itu kata dunia. Tapi kata firman tidak seperti itu. Firman Tuhan ini iya dan amin. Dia nggak ada masa expirednya. Tidak ada masa berakhirnya. Tapi dia akan terus hidup dalam kehidupan kita. Maka dikatakan karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Taruhlah harapanmu ke dalam tangan Tuhan. Maka dia akan membuat segala sesuatunya seperti apa yang kau mau. Asal kita mau menurutinya. Asal kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ayat yang terakhir, Mazmur 68. Mazmur pasal 68. Ayat yang ke-10. Mazmur pasal 68 ayat yang 10. Hujan yang melimpah engkau siramkan ya Allah. Engkau memulihkan tanah milikmu yang gersang. Sekalipun mungkin ada satu saat kita tidak menemukan apa-apa yang untuk kita makan. Mungkin. Tapi sejauh ini sampai hari ini, saya belum pernah dengar anak Tuhan itu berkekurangan, apalagi makan. Enggak pernah kekurangan, saudara. Kalau ada yang kekurangan, mari periksa diri kita kepada Tuhan. Kalaupun Tuhan izinkan, belajar mengucap syukur. Amin. Belajar mengucap syukur di masa yang kurang, di masa yang sulit. Oh, masih ada satu lagi ayat yang terakhir rupanya saudara. Yang ke-31, Mazmur 31. Mazmur 31 ayat yang ke-20. Kita akan buka ayat ini. Mazmur 31 ayat 30. Di sini dikatakan, aduh luar biasa Tuhan itu ya. Dia yang menjawab semuanya. Ayat yang ke-20. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau. Yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Limpah. Limpah itu kalau kita ambil air, kita isi air itu dalam gelas, dia penuh. Cuma sampai situ. Tapi ini limpah berarti keluar dari bibir gelas itu. Keluar dari bibir gelas itu air. Itu namanya limpah. Dalam masa yang sulit kita masih bisa memberi kepada orang lain. Membantu orang yang berkekurangan. Itulah kelimpahan yang Tuhan berikan. Alangkah limpahnya kebaikan. Kebaikan Tuhan yang kau simpan bagi orang yang takut akan engkau. Jadi Tuhan yang memelihara. Karena itu takutlah kepada Tuhan dengan sungguh hari-hari ini. Kerjakan perintah Tuhan. Lakukan perintah Tuhan. Sekalipun mungkin kalau kita memberi, aduh saya mau beli ini, mau beli itu gak cukup. Beri saja. Maka apa yang tak pernah dipikir oleh kita, yang gak pernah kedengaran, gak pernah dilihat, yang timbul apalagi, itu Tuhan sediakan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap kuat, tetap semangat, tetap bersuka cita. Mari kita sama-sama berdoa. Sekali lagi Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus. Luar biasa Engkau membangun kami, membangun rohani kami dengan firman-firman-Mu yang menghidupkan kami hari-hari ini Tuhan. Untuk kami tetap berserah, untuk kami tetap bersandar kepada Engkau. Karena kami percaya orang-orang yang takut kepadamu tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Kami melakukannya dengan ketulusan, kami melakukannya dengan kerendahan hati, bahkan kami melakukannya dengan sukacita, maka Engkau pun akan memberkati hidup kami.
Terima kasih Bapa, berkati umat-umat-Mu yang hari-hari ini. Apapun permasalahan yang mereka hadapi, hidupkan terus firman-Mu dalam hati kehidupan anak-anak-Mu. Supaya mereka tetap berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur menerima semua firman-Mu. Haleluya. Amin. Gerejaku adalah rumahku.